Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan hening sejenak untuk memasuki ibadah penutupan tahun 2021. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, ku naikkan syukur padamu. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Yesaya 43 ayat 1 sampai 3a. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu
yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima taburan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, dengan apa kan ku balas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan Sang Pembimbing penuntun hidup kami. Tuhan yang senantiasa peduli dan mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur karena kami tiba di penghujung tahun 2021.
Dan mengakhiri tahun ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Kami hendak melihat bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, berkati kami semua, hamba-Mu yang berbicara, kami yang mendengar, sehingga sungguh-sungguh mata hati kami dibukakan untuk semakin percaya, untuk semakin yakin akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar perenungan kita malam hari ini, kita akan membaca dari surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakannya demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita katakan tentang tahun ini? Tahun 2021. Apakah masih sama dengan tahun 2020? Tahun yang dipenuhi dengan kecemasan, ketidakpastian, rasa sakit dan air mata. Apakah masih sama dengan tahun lalu bahwa tahun ini adalah tahun kehilangan, tahun yang penuh dengan duka? Seorang teman yang hidupnya mengalami perubahan drastis dalam masa pandemi ini, dia berkata kepada saya, ini tahun yang mengajarkan dua hal kepada kita semua. Ketidakberdayaan dan titik terendah. Dia mengatakan ada dua hal yang dipelajari dari tahun ini atau bahkan dari 2 tahun ini. Dua hal, yang pertama yaitu ketidakberdayaan dan yang kedua adalah titik terendah. Apa maksudnya? Pertama, ketidakberdayaan. Sepanjang 2 tahun, sepanjang pandemi yang melanda turun dan naik gelombang bergelombang, ini telah menyeret manusia keluar dari rumah-rumahnya yang nyaman menuju ke ruang-ruang isolasi, menuju ke ruang ICU, bahkan menuju ke tempat-tempat pemakaman. Di antara berbagai macam peralatan yang ditusukkan ke dalam tubuh, sekujur tubuh, badan yang sangat sakit. Di antara demam yang membuat orang menggigil, lemah dan penuh dengan ketidakberdayaan sehingga dikatakan menarik nafas pun terasa berat. Begitu tidak berdaya, bahkan sampai nafas pun harus dibantu dengan alat. Tergantung pada alat. Tetapi rupanya saudara-saudaraku, ketidakberdayaan itu bukan hanya menyangkut mereka yang sakit, yang lemah saja. Tetapi ketidakberdayaan itu juga menyangkut pada keluarga.
keluarga yang tidak bisa merawatnya, tidak bisa mendekatinya. Jangankan mendekati dan merawat ya, sebab dia berjumpa saja pun dilarang. Anak-anak, istri, suami, orang tua, kerabat, mereka semua terpuruk tidak berdaya menyaksikan. Hanya dapat menyaksikan dari balik jendela bagaimana para kekasih hatinya itu menderita. Lebih lagi malah ada banyak juga yang tidak berdaya. Sebab mereka bahkan sampai dimakamkan pun mereka itu tidak dapat melihat. Itulah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa kita ini ternyata adalah insan yang rapuh, yang lemah. Pelajaran yang kedua adalah dikatakan tentang titik terendah. Tahun ini atau bahkan sejak tahun yang lalu, kita juga dibawa pada titik terendah hidup kita. Banyak orang mengalami ekonomi yang hancur, usaha yang ambruk, warung-warung kecil yang harus ditutup, gelombang PHK yang melanda karena perusahaan rupanya sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan diri. Bisnis menjadi seret, perekonomian seakan-akan terjun bebas. Ini baru di satu sisi. Sisi lain di dunia pendidikan, anak-anak pun menghadapi sistem belajar yang tiba-tiba berubah drastis. Sekolah gagap menyikapinya, orang tua gagap menyikapinya, tiba-tiba harus berada dalam posisi beban ganda. Dia harus mempertahankan diri, mencari nafkah, mempertahankan hidup, tetapi juga harus mengurus menjadi guru sendiri terhadap anak-anaknya. Anak-anak pun telah kehilangan pendidikan yang bermutu dan harus melalui proses yang seakan-akan seadanya saja. Lalu kemudian banyak orang menjadi khawatir dengan masa depan anak-anaknya yang seakan-akan tidak lengkap. Masa depan kita menjadi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan saudara, gabungan di antara krisis ekonomi, penyakit dan kehilangan yang mendalam, ketidakpastian masa depan, gabungan dari hal ini adalah titik terendah yang harus dilewati oleh sebagian besar orang. Itulah yang dikatakan oleh teman saya. Ada dua hal yang kita pelajari, ketidakberdayaan dan titik terendah. Ini adalah dua hal yang tidak terelakkan di tahun yang berat ini. Bahkan jikapun kepada kita semua ditanyakan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata tahun 2021? Apa kesimpulan kita? Apa pendapat kita tentang tahun ini? Tentu tidak jauh dari dua hal tadi. Tentu tidak jauh dari soal ketidakberdayaan dan titik terendah. Orang akan mengatakan ini adalah tahun penyakit, ini adalah tahun kehilangan, ini adalah tahun kesendirian, tahun kekurangan, tahun ketakutan, tahun generasi corona, lulusan corona dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudariku, di antara suara-suara yang begitu pesimis, yang begitu penuh dengan kemurungan, bagi sebagian kecil orang, sekalipun dia melewati jalan yang sama, dia juga melewati ketidakberdayaan dan titik terendah. Tetapi bagi sebagian kecil orang, dia bisa melihat tahun ini secara berbeda. Tanpa jumawa, tanpa bermaksud mengecilkan. Sebab memang dia justru berangkat dari ketidakberdayaan dan titik terendah. Dia melihat tahun ini sebagai tahun
pernyataan kasih dan pemulihan. Memang dia menderita, memang dia melalui rasa sakit dan kehilangan, memang dia bergumul dengan kesendirian dan kecemasan. Dia tahu apa itu kekurangan, bahkan kebangkrutan. Tetapi di ujung hari, dia juga merasakan ada invisible hand, ada tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan sendiri yang turut bekerja. Ia merasakan bahwa ada tangan ajaib Allah yang bekerja di situ, terus-menerus memegang lengannya, terus-menerus menopang dia. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, saudara-saudaraku? Ya. Apakah yang bisa memisahkan kita, katanya, dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Apakah kesesakan hidup ini, suasana pandemi ini? Apakah penganiayaan? Apakah kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau bahkan pedang? Ternyata itu semua tidak memisahkan. Firman Tuhan mengatakan, Allah yang tidak menyayangkan untuk memberikan anaknya sendiri lahir di tengah-tengah dunia untuk bersama-sama dengan manusia mengasihi dan menunjukkan solidaritasnya. Apalagi yang tidak diberikannya kepada kita, bahkan anaknya sendiri pun diserahkannya bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita supaya kita juga ikut merasakan bagaimana tangan Tuhan itu juga bertindak di dalam kehidupan kita. Mungkin memang tidak begitu nyata di dalam suasana penderitaan ini. Tetapi coba dirasakan bagaimana tangan itu bertindak melalui tangan-tangan lain yang ada di sekitar kita. Bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak putus dan tidak tanggung-tanggung, terus-menerus digelontorkan. Pengobatan dan perawatan gratis, vaksinasi dan lain-lain. Juga tangan Tuhan yang bergerak melalui perhatian dari kerabat-kerabat, dari orang-orang yang mengasihi kita, bahkan pemeliharaan dari gereja, dukungan dari beragam pihak yang bahkan sampai saat ini. Tangan-tangan ini terus ada. Tangan-tangan ini merupakan kepanjangan tangan Tuhan yang terus mengasihi kita, menunjukkan bahwa bagaimanapun penderitaan itu tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Mungkin tangan-tangan ini bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Gerakan kasih dimulai dengan membagi nasi, sembako gratis yang mungkin dilakukan setiap 2 minggu, setiap seminggu, atau setiap bulan, yang bahkan di gereja kita ini berlangsung sudah selama 2 tahun penuh. Diakoni sosial, bantuan pendidikan, dan lain-lain. Juga di banyak jemaat ada upaya pemulihan ekonomi kecil dengan gerakan-gerakan bantu tetangga, gerakan belanja di warung tetangga, atau bahkan mungkin sekedar menjadikan grup WA itu sebagai marketplace kelompok di mana orang-orang di dalam grup itu bisa menawarkan dagangannya, saling memberi dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya untuk terus memulihkan, menggeliatkan kembali ekonomi, kehidupan dan kesejahteraan kita. Ini adalah tangan-tangan yang terus mendukung supaya kita bisa bangkit kembali. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita memang menapaki ketidakberdayaan. Kita memang berada di titik terendah. Tetapi kita juga sama-sama tahu bahwa kita tidak sendiri. Dan itulah yang menguatkan kita. Itulah yang menguatkan siapapun para survivor pandemi. Tangan ajaib Tuhan yang membangkitkan kita semua. Firman Tuhan mengatakan, penyakit, penganiayaan, penindasan, apapun itu tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah.
Saudaraku, tidak ada tembok pembatas yang dapat membatasi kasih Allah. Bahkan ketidakberdayaan kita, titik terendah kita itu makin hari itu makin menggoncang dan makin menggerakkan kasih Allah itu dapat bekerja dengan hebat. Jadi, apakah tahun ini tahun yang berat? Jelas. Tetapi juga sekaligus tahun di mana kita melihat kasih Allah itu juga bekerja dengan hebatnya. Ini tahun di mana kita tahu dan merasakan kasih setia Allah itu begitu dekat. Ini memang tahun yang penuh dengan air mata, tetapi ini juga tahun di mana kita belajar untuk merangkai senyum, menguatkan kaki yang goyah, dan terus melangkah. Hari demi hari, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia menguatkan dan memulihkan. Sehingga by the end of this year, kita semua menjadi orang yang lebih percaya. Menjadi insan yang lebih tangguh, lebih berani. Jika yang berat ini saja telah kita lewati bersama dengan Tuhan, apakah yang kita ragukan lagi? Tuhan bersama kita dan Dia tidak akan membiarkan kita itu terpisah. Itulah kekuatan kita. Mari pandang ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan dan sekaligus doa akhir tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau sang pemilik kehidupan. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami sungguh merasakan betapa kasih Tuhan itu atas kehidupan kami nyata. Kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, bahwa tahun yang berat ini pada akhirnya bisa kami lalui. Hari demi hari yang penuh dengan tantangan, yang ketika kami berada di ujung tahun ini Tuhan, kami melihat bahwa semuanya ini ya Tuhan hanya karena kuat kuasa Tuhan sehingga kami bisa berada sampai hari ini di titik ini. Kami sungguh melihat karya kasih Tuhan itu tidak terputus menjaga kami. Engkau memelihara yang berkekurangan, Engkau menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit dan memulihkan yang terpuruk. Bahkan setiap hati yang berduka karena kehilangan, Tuhan sudah menghiburkan. Kehampaan hati mereka Kau isi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami dapat berdiri dan berjalan kembali Tuhan tanpa kasih-Mu? Karena itu kami sungguh bersyukur bahwa sekalipun kami melihat penderitaan, tetapi kami melihat kasih Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan. Bahkan kepada diri kami pribadi masing-masing, keluarga-keluarga kami, persekutuan dan komunitas kami, bahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau telah menyatakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tak putus-putus. Sehingga berangsur-angsur kehidupan kami boleh semakin membaik. Keadaan pandemi berangsur-angsur mulai menghilang. Engkau juga memberkati pemerintah dan bangsa kami sehingga mereka dapat bertindak tepat Tuhan di dalam menyikapi situasi dan suasana yang tidak mudah ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata melalui orang-orang di sekitar kami, melalui gereja-Mu dan bahkan juga melalui pemerintah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kami tidak pernah sekalipun terpisah dari kasih setia Tuhan. Ke depan ya Tuhan, kami melihat hari-hari yang akan kami jalani, tahun yang kami akan memasukinya,
Tahun yang penuh dengan tanda tanya, yang kami belum tahu apa yang akan terjadi di sana, tetapi belajar dari tahun ini. Maka kami percaya ya Tuhan, kami tidak akan pernah juga melangkah sendiri. Tuhan akan bersama-sama dengan kami melewati hal-hal yang kami belum pernah tahu dan jumpai pada saat ini. Kami yakin sebab Engkau bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, perteguh iman kami. Sehingga ketika kami berjalan ke depan, kami berjalan dengan iman. Kami berjalan dengan hanya memandang kepada kuasa kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan terima kasih untuk keberadaan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tahun ini adalah tahun yang berat. Namun firman Tuhan menegaskan, apapun yang terjadi, kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Oleh karena itu, mari kita pandang ke depan yang penuh harapan. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu dengan bangkit berdiri. Dengan tetap berdiri, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkan perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 16 dan 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali pada kehidupan kita. Kita mengakhiri dan menutup tahun ini dengan penuh sukacita. Dan apapun keadaan kita,
kita akan tetap melihat ke depan dengan percaya akan kasih dan setianya. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Maka turunlah ke atas saudara-saudari sekalian, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati, menyertai, mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah tutup tahun 2021. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Pati mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur dan selamat menyongsong tahun baru 2022 yang penuh dengan harapan, rahmat dan berkat dari Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.